Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali untuk menerima renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan Kau berikan kepada kami untuk kami mau mendengar lagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berfirman kepada kami semuanya. Engkau juga mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang akan menerima renungan kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Mengampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami sehingga kehidupan kami tetap berlayak di hadapan-Mu. Siaplah kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Baik saudara yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di perjalanan dimanapun saudara berada, kita bersyukur karena anugerah Tuhan begitu besar yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Saat malam hari ini kita boleh melihat lagi kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul menerima jawaban doa. Ya, pastinya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, seringkali kita menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Pastinya kita mau menerima setiap jawaban setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Namun sampai di mana doa kita kepada Tuhan, saudaraku? Namun yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak putus-putusnya untuk kita menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Doa adalah napas dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena doa senantiasa yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Hubungan kita kepada Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Seperti pada saat malam hari ini, yaitu kita membuka di dalam Pemazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-6. Ayat yang sangat pendek sekali. Mazmur pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Saya bacakan demikian kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Ya ini kebenaran firman Tuhan yang kita boleh melihat pada saat malam hari ini, yaitu dikatakan Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Ya. Alangkah berbahagianya saudaraku di saat kita menaikkan setiap permohonan kita, setiap kita menaikkan setiap doa-doa kita, Tuhan mendengarkan setiap semua yang kita naikkan, setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Namun pada saat ini saudaraku, biarlah bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, kita melihat yaitu yang menjadi untuk kita menjawab, untuk Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, yaitu saudaraku, kita harus berdoa dengan iman kita kepada Tuhan. Ya, kita harus berdoa dengan iman kita kepada Tuhan. Ya, jangan kita ragukan segala sesuatu apa yang sudah kita doakan, namun kita berdoa dengan iman kita kepada Tuhan. Seperti tadi pembacaan kita bahwa Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Ya. Tuhan selalu mau mendengarkan setiap permohonan kita. Tuhan selalu mau mendengar setiap doa-doa kita. Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Seperti di dalam Yakobus, saudaraku, kita membuka di dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang pertama. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Yaitu, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang,
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau diterima, menerima setiap jawaban doa kita, hendaklah kita berdoa dengan iman kita kepada Tuhan. Ya. Seperti di dalam Yakobus ini mengatakan, hendaklah kita memintanya dengan iman kita kepada Tuhan. Jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan. Apapun yang kita menaikkan kepada Tuhan, apapun yang kita permohonan kepada Tuhan, biarlah semuanya itu kita minta dengan iman kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di saat kita mau Tuhan menjawab setiap doa kita. Ya, itulah saudaraku, yaitu di dalam kehidupan kita mau menerima setiap jawaban doa kita, hendaklah kita berdoa dengan iman kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya saudaraku yang terkasih, yaitu di saat kita mau menerima jawaban doa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yaitu dikatakan kita berdoa dengan hancur hati di hadapan Tuhan. Dengan hancur hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Seringkali kita saudaraku, seringkali kita salah berdoa, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Seringkali kita hanya minta terus kepada Tuhan. Namun yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Dia, biarlah kita menaikkan doa-doa kita dengan hati yang hancur di hadapan Dia. Berarti dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Pada hari-hari ini saudaraku, ya, banyak pokok-pokok doa yang kita naikkan kepada Tuhan, saudaraku. Banyak doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Jangan pribadi kita minta dulu kepada Tuhan untuk kita naikkan doa untuk pribadi kita sendiri. Biarlah terutama kita berdoa saudaraku untuk orang-orang lain, untuk kepentingan orang-orang lain, untuk keberadaan bangsa kita yang ada di negara Indonesia ini. Di hari-hari ini banyak hal yang terjadi diperhadapkan di tengah-tengah bangsa kita. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu tanggung jawab kita berdoa kepada Tuhan dengan hancur hati kita kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di saat kita mau menerima jawaban doa-doa kita. Seperti di dalam pembacaan kita, di dalam Mazmur 51. Coba kita membuka saudaraku. Di dalam Mazmur 51. Mazmur 51. Ya. Mazmur 51 ayatnya yang ke-19. Ya. Mazmur 51 ayat ke-19 demikian dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Korban yang menyenangkan hati Tuhan, doa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan jiwa yang hancur dikatakan. Dengan jiwa yang hancur, hati yang patah remuk di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pandang hina semuanya itu. Tuhan mendengar setiap doa-doa dengan penuh kehancuran di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita saudaraku. Sampai di mana kita memohon kepada Tuhan. Sampai di mana kita berseru kepada Tuhan lewat doa-doa kita pada hari-hari ini. Ya.
Inilah yang saya katakan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita berhenti berdoa kita kepada Tuhan, saudaraku. Karena apa dikatakan? Doa adalah napas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya. Begitupun juga dikatakan, kalau kita mau menerima setiap jawaban doa-doa kita, biarlah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, dikatakan. Dengan tidak jemu-jemu kita berdoa, saudaraku. Dengan tidak bosan-bosan kita berdoa. Jangan kita rasanya kita kayaknya doa-doa saya kok belum dijawab oleh Tuhan. Namun kita terus menaikkan setiap doa-doa kita. Jangan kita jemu-jemu. Jangan kita bosan-bosan kita menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Terus kita berdoa. Berdoa dimanapun kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, saudaraku. Ya, di dalam kita berdoa, tempat tidak menghalangi untuk kita berdoa. Dimanapun kita dapat berdoa, saudaraku. Tempat dan waktu tidak menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, di jalanan pun, di kendaraan pun, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Kita naikkan hati kita, kita naikkan iman kita kepada Tuhan. Melalui apa, saudaraku? Melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita jemu-jemu kita berdoa kepada Tuhan. Seperti di dalam Lukas 18 ayat yang ke-1 dikatakan, biarlah kita jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Terus kita selalu ada di dalam Tuhan, di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bukannya berarti dimanapun kita berada berdoa untuk kita lalu berlutut, di tengah jalan kita berlutut, kita tunduk, kita tutup mata kita. Tidak seperti itu, saudaraku. Kita berdoa kepada Tuhan dari hati kita. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan sembahan kita kepada Tuhan. Kita agungkan Dia. Nah, itulah senantiasa kita jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Kalau doa-doa kita mau dijawab oleh Tuhan. Dan satu hal lagi dikatakan, biarlah kita berdoa, saudaraku, yaitu mempunyai motivasi yang baik, yang benar dalam setiap doa-doa kita. Ya. Mempunyai motivasi kita yang baik, yang benar di saat kita berdoa kepada Tuhan, ya. Seperti di dalam Yakobus 4 ayat yang kedua dikatakan demikian, yaitu ayat yang kedua dan ketiga saja dikatakan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu telah meminta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita salah berdoa, saudaraku. Ya, itu motivasi kita berdoa tidak benar, dikatakan di firman Tuhan itu. Ya, tadi dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kita berdoa tidak menerima apa-apa. Namun doa kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Namun yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, biarlah motivasi kita berdoa kepada Tuhan dengan benar kepada Tuhan. Kita bersekutu melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Biarlah kita mau bersyukur, kita mau mempunyai motivasi yang baik di hadapan Tuhan dalam kita berdoa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudaraku, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa orang yang benar, dikatakan.
Ya, doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa orang yang benar, orang yang tulus hatinya, orang yang selalu tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, yang dengan remuk hatinya, dengan remuk jiwanya, dia angkat selalu hatinya kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudaraku, biarlah pada saat malam hari ini yang menjadi renungan firman Tuhan, biarlah tetap kita berdoa dengan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan, dengan iman kita berdoa kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak yang harus kita doakan, ya. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, ini menjadi renungan kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak jemu-jemu, untuk kami selalu berdoa kepada Engkau. Berkati semua umat-umat-Mu, berkati kesehatan mereka, berkati semua apapun menjadi kebutuhan mereka. Berkati segala apapun juga Tuhan, pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.